Bentar, ini ada Lailanya ngepush di bawah cuy. Siapa yang menyakitimu Laila? Ini tips ya. Jadi kalau kalian itu main kalian itu jangan ngepush sendiri cuy. Apalagi kayak hero-hero Laila yang tidak memiliki skill blink kayak gini. Jangan ngepush sendiri. Dan ini kemungkinan ini yang pertama dia itu dibacotin sama timnya, terus ngefit kayak gitu. Dan ini biarkan Florinnya yang dapat cuy. Dan pesan lagi buat timnya, kalau ada teman kalian itu gampang mati ya kalian jangan bacotinnya itu keterlaluan cuy. Dan kalau keterlaluan ya kalian lihat sendiri kayak Laila tadi maju sendirian alias ngefit cuy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo cuy, selamat datang di channel Bang Kids. Oke, jadi untuk konten hari ini seperti di thumbnail, yaitu build dan emblem Uranus terbaik cuy. Bentar, di sini musuhku Xbox. Jadi kalau kalian itu ngelawan Xbox, kalian membeli Dreadnought armor dulu cuy. Jadi hero-hero yang menggunakan skill itu bisa di counter menggunakan item anti kuiras. Tetapi untuk early gamenya kan untuk anti kuiras itu terlalu mahal cuy. Jadi kalian membeli pecahannya saja. Oke, aku lanjutin ke pembahasannya ini cuy, yaitu build dan emblem Uranus yang terbaik. Jadi untuk build dan emblem ini aku sudah menjelaskan. Jadi untuk build dan emblemnya itu bermacam-macam kan. Nah, nggak salah itu ada 6 versi cuy, yaitu dari mulai emblem support, terus emblem basic common, terus untuk buildnya itu ada yang memakai buku, ada yang memakai sepatu mana, ada yang menggunakan Thunderbell, ada yang menggunakan COD, dan ada juga yang menggunakan brute force. Tetapi dari semua itu ini akan aku pilih, dari keenam itu akan aku pilih yang terbaik cuy, ataupun yang terenak buat Uranus. Tetapi aku jelaskan dulu, Uranus ini adalah hero depan ataupun hero samsak cuy. Jadi hero samsak itu adalah hero yang nebe semua damage ataupun yang mancing semua skill musuh. Ya, ini aku jelaskan dulu fungsinya Uranus ini buat apa cuy. Oke, aku lanjutin ke pembahasannya. Jadi aku mulai dari emblem support dulu cuy. Jadi untuk susunan emblem support sendiri ini ada kayak gini, yaitu emblemnya support, terus untuk talent pertama agility, terus untuk talent kedua itu tenacity, terus talent ketiga itu ada impure cuy. Terus untuk buildnya sendiri ini ada dua macam, yaitu kayak gini, yaitu untuk sepatunya tetap menggunakan textbook. Terus untuk item kedua ada buku, setelah itu ada dominan, terus ada oracle, terus untuk item keempat ini menyesuaikan magi musuh cuy. Kalian bisa menggunakan radiant armor kalau musuhnya itu maginya ngepok, tetapi kalau maginya itu ngebres, contohnya kayak Parsa, Kagura, kalian bisa menggunakan Athena Shield. Terus untuk item terakhir ini juga menyesuaikan sama musuhnya, yaitu kalian bisa menggunakan blade armor ataupun anti kuiras, tergantung nya itu memakai basic attack ataupun skill. Ini untuk build yang pertama. Terus aku lanjutin ke build yang kedua cuy. Terus untuk build kedua sendiri ini ada sepatu mana, dominan es, terus radiant armor kalau maginya itu ngepok, ataupun Athena Shield kalau maginya itu ngebres. Terus untuk item keempat ada oracle, setelah itu ada red armor, dan setelah itu ada anti kuiras cuy. Dan untuk build ini untuk build yang atas sendiri ini kelebihannya yaitu cooldownnya akan cepat cuy. Jadi kalian itu untuk spam skill satunya itu akan lebih sering lah. Terus untuk kekurangannya yaitu untuk build yang paling atas kekurangannya adalah nggak bisa ngelawan semua hero. Terus untuk build yang bawah kelebihannya adalah yaitu bisa ngelawan ataupun nge-counter semua hero cuy. Bentar, ini aku bantu dulu. Oke, alah hayanya hilang cuy.
Oke, kita TB. Ini ada Canggih juga. Ayo Canggih. Oke, jadi untuk build yang nomor 2 ataupun yang bawah, untuk kelebihannya itu bisa nge-counter semua hero. Terus untuk kekurangannya sendiri yaitu lemah sekali sama stun cuy. Dan kita tahu kan, kalau hero itu walaupun kuat ataupun defense-nya tinggi, tetapi kalau lemah sama stun ya percuma cuy. Soalnya kalau mau ulti itu akan kesilang, terus kalau mau memakai spell itu juga kagak bisa. Oke, jadi ini adalah build yang nomor 1 dan yang nomor 2 cuy. Aku lanjutin ke nomor 3, 4, dan 5. Jadi untuk build nomor 3, 4, dan 5 itu menggunakan emblem dengan susunan kayak gini, yaitu emblemnya basic common emblem. Terus untuk talentnya tetap menggunakan agility, terus untuk talent kedua menggunakan tenacity, terus untuk talent ketiga menggunakan brave smith cuy. Terus untuk buildnya sendiri itu kayak gini. Oke, untuk ketiga build ini tidak aku jelasin satu persatu, tetapi ini aku jelasin untuk kelebihan dan kekurangannya saja. Aku mulai dari yang paling atas. Untuk kelebihannya yaitu ada penambahan movement speednya, jadi kalian itu untuk lari itu akan cepat cuy. Terus untuk yang kedua, kalau stack Thunderbolt kalian itu sudah banyak, itu damage-nya akan sakit cuy. Terus untuk kelebihan yang ketiga itu ada efek slownya dari Thunderbolt. Dan untuk kekurangannya, yang pertama tidak bisa nge-counter hero. Semua hero tidak bisa di-counter menggunakan item ini cuy. Terus untuk kekurangan yang kedua yaitu rumit ya, karena rumitnya ini berasal dari Thunderbolt-nya. Terus untuk kelebihan item yang nomor 2 ataupun yang tengah, jadi untuk kelebihan item yang nomor 2 ini juga ada damage-nya. Terus kalau kenaan stun ini tidak akan terlalu lama cuy kalau kalian menggunakan build yang nomor 2 ataupun yang tengah ini. Terus untuk kelebihan yang nomor 3 yaitu ada penambahan cooldown-nya sebesar 20%. Tetapi untuk kekurangannya lagi yaitu tidak bisa nge-counter semua hero cuy. Terus untuk item ataupun build yang paling bawah, untuk kelebihannya itu bisa nge-counter kayak hero-hero yang menggunakan kayak Sky Pierce kayak gitu, ataupun pas kalian itu sekarat itu akan tetap kuat cuy, karena dari lollipop ataupun COD, yaitu kelebihan COD apabila darah kalian itu tinggal 50% akan mendapatkan pemulihan cuy. Dan lagi-lagi untuk kekurangannya ini tidak bisa nge-counter semua hero. Oke, jadi untuk item yang nomor 3, 4, 5 kayak gini. Aku lanjutin ke item yang nomor 6 cuy, ataupun yang terakhir. Dan ini aku mulai dari emblemnya dulu. Jadi untuk emblemnya tetap menggunakan basic common, terus untuk talentnya tetap menggunakan agility, terus untuk talent kedua menggunakan tenacity, dan yang terakhir untuk talent terakhir menggunakan quantum charge cuy. Terus untuk buildnya sendiri ini kayak gini cuy. Dan untuk build ini sendiri ini aku jelaskan untuk kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya itu yaitu bisa nge-counter semua hero, tetapi untuk kekurangannya itu yaitu kurang ada cooldown, terus ya intinya cuma bisa maybe cuy. Terus aku lanjutin ke momen item terbaiknya itu yang mana cuy. Jadi untuk item terbaiknya itu sendiri yaitu yang ini cuy. Kenapa bang kok yang ini? Jadi kelebihan item ini ataupun plus emblem ini yaitu yang pertama yaitu tidak boros mana karena menggunakan basic common emblem. Terus untuk emblemnya sendiri ini menggunakan quantum charge. Jadi kekurangan hero Uranus itu adalah early gamenya. Jadi untuk quantum charge ini bisa membantu Uranus untuk early gamenya cuy. Terus untuk buildnya sendiri ini sudah aku jelaskan sendiri. Fungsinya Uranus adalah yaitu nebe ataupun menjadi samsak. Jadi untuk buildnya yaitu carilah build yang bisa nge-counter semua hero cuy. Jadi intinya kalian pas nebe itu kuat, kayak gitu saja untuk cara mainnya Uranus cuy. Jadi kayak gitu ya untuk build terbaiknya Uranus. Tetapi
Kalau kalian masih bingung, kalian boleh tulis di kolom komentar saja cuy. Dan ini kayaknya end cuy. Jadi kayak gini aja ya untuk penjelasan konten hari ini. Tetapi kalau kalian masih bingung, kalian boleh tulis di kolom komentar ya. Aku Bang Kids mau undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.